Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar rencana Sintayong usai tak lagi jadi pelatih timnas. Pelatih asal Korea Selatan Sintayong pernah mengungkapkan bahwa ingin melatih negara lain jika tak lagi menjadi juru taktik timnas Indonesia. Menariknya, pernyataan itu justru diungkapkan Sintayong sebelum dirinya dipecat oleh PSSI. Hal itu sempat diungkapkan Sintayong sebelum dirinya mengetahui ternyata akan dipecat setelah kegagalan di Piala AFF 2024. Saya memang tidak tahu masa depan seperti apa, mungkin menjabat lagi sebagai pelatih di negara lain, kata Sintayong kepada Star Pro pada Kamis 9 Januari 2025. Wow, kemanakah Sintayong akan melatih lagi? Apakah timnas Malaysia, timnas Thailand atau Filipina cuy, atau negara lain di luar Asia Tenggara? Kita nantikan saja. 3 pemain timnas yang tak ucapkan perpisahan ke Sintayong. Pertama, Hilgers. Mas Hilgers terpantau aktif di Instagram ketika PSSI mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia selanjutnya pada Rabu 8 Januari 2025 sore. Mas Hilgers langsung meninggalkan komentar "See you soon". Namun bek 23 tahun ini sama sekali tidak menyampaikan salam perpisahan kepada Sintayong. Disinyalir Mas Hilgers tidak melakukannya karena hubungannya dengan Sintayong yang belum dekat. Mas baru 2 kali membela timnas Indonesia sebelum Sintayong akhirnya dipecat. Kedua ada Elkan Bagot sempat menolak panggilan timnas di era Sintayong untuk membela timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Sejak saat itu Sintayong tak pernah lagi memanggil bek berusia 22 tahun itu ke timnas Indonesia. Ketika PSSI mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Elkan Bagot langsung gerak cepat atau gercep. Ia diketahui menyukai unggahan akun timnas Indonesia yang mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Yang ketiga ada Eliano Reinders tidak masuk skuad saat timnas Indonesia menghadapi China dan Jepang. Untuk melawan Arab Saudi, Eliano cuma duduk manis di bangku cadangan. Menarik menanti apakah di bawah asuhan Patrick Kluivert Eliano mendapatkan menit bermain dan tidak. Harapannya potensi terbaik dari para pemain timnas Indonesia dapat dikeluarkan dari Patrick Kluivert. Jangan dipanggil tapi kok dianggurkan begitu saja ya. PSS Sleman datangkan Rico Simanjuntak dan Jayus Haryono. PSS Sleman dikabarkan telah temui sepakat dengan 2 pemain bintang asal Persija Jakarta dan Arema FC, Rico Simanjuntak dan Jayus Haryono. Keduanya bakal mengisi pos lini serang dan tengah PSS Sleman yang kurang maksimal di putaran pertama. Dikabarkan PSS Sleman akan meminjam Rico Simanjuntak hingga akhir musim nanti, dikarenakan Rico masih memiliki kontrak di Persija Jakarta hingga 2026. Tak cuma Rico Simanjuntak, PSS Sleman juga dikabarkan berhasil mendapatkan tanda tangan gelandang jangkar Singoedan Jayus Haryono. Nah, bicara peluang kan PSS Sleman untuk mendapatkan Jayus terbilang terbuka. Pasalnya secara menit bermain, Jayus Haryono dalam beberapa laga terakhir bersama Arema FC tak pernah jadi pilihan utama. Tidak diketahui kepindahan Jayus secara permanen atau pinjaman saja. Persib jadi tim Indonesia terpopuler tahun 2024. Luar biasa, mungkin itu kata yang pas mendeskripsikan anak asuh Bojan Huda selama melakoni pertandingan putaran pertama BRI Liga 1 2024-2025. Bagaimana tidak, Persib Bandung berhasil mencetak sejarah dengan tim yang tidak terkalahkan selama setengah musim di Liga 1. Ternyata usut punya usut, tidak hanya memiliki catatan impresif di Liga 1, anak asuh Bojan Huda ternyata menjadi klub Indonesia terpopuler di tahun 2024. Persib Bandung berhasil meraih posisi teratas sebagai klub Indonesia terpopuler, mengalahkan klub lainnya di Indonesia. Berikut data 5 klub terpopuler Indonesia menurut total pengunjungnya di tahun 2024 menurut situs transfermarket.com. Persib unggul atas Persija Jakarta, Persebaya Surabaya, Arema FC hingga Borneo FC.
Persija belum menyerah incar Hernando Ari. Dikutip dari transfermarket.com, pada Rabu 8 Januari 2025, nama kiper utama Perseba Surabaya yakni Hernando Ari dirumorkan menjadi incaran Persija Jakarta. Jika rumor tersebut terjadi, maka akan menjadi salah satu berita transfer terbesar pada bursa transfer paruh musim ini. Hernando Ari merupakan kiper andalan timnas Indonesia. Posisinya hampir tak tergantikan di era kepelatihan Sintayong. Begitupun di skuad Perseba Surabaya, Hernando sulit tergantikan. Kiper 22 tahun ini memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Musim ini Hernando tampil 10 pertandingan dengan kemasukan 8 kali. Hernando bisa menjadi penerus kapten Persija Andri Tani Ardiansyah di klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Pasalnya Andri Tani yang sudah berusia 33 tahun bisa saja meneruskan tongkat estafet penjaga gawang Persija kepada Hernando, mengingat kualitasnya yang tak perlu diragukan lagi. Presiden Persebaya Asrul Ananda angkat bicara soal pemecatan Sintayong. Pemecatan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia oleh PSSI pada Senin 6 Januari 2025 terus jadi pembahasan hangat di kalangan pecinta sepak bola di tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangan persnya menyebut pergantian ini karena didorong keinginan pihaknya untuk menghadirkan sosok pemimpin dan juga memudahkan komunikasi dengan para pemain. CEO Perseba Surabaya Asrul Ananda turut angkat bicara perihal keputusan PSSI memecat Sintayong. Dia turut menyoroti perihal komunikasi dari pelatih ke pemain yang menurutnya jadi masalah selama ini. Menurut Asrul, penting bagi pelatih timnas Indonesia untuk bisa berkomunikasi langsung dengan para pemain. Terlebih saat ini skuad Garuda diisi sejumlah pemain naturalisasi asal Belanda. Menanti transfer Arema, Mikhailo Kalugin. Mikhailo Kalugin merupakan satu sosok asing yang sempat dikaitkan dengan Arema FC jelang putaran kedua Liga 1 2024. Sebelum masuk radar Arema FC, Kalugin merupakan bek asal Ukraina yang mencatatkan 12 pertandingan bersama Persipal FC pada Liga 2 2024. Selain bisa dimainkan sebagai bek tengah, Mikhailo Kalugin juga bisa diplot sebagai bek kanan maupun bek kiri menurut situs transfermarket.com. Dengan label pasaran di kisaran angka 1,74 miliar rupiah saja, membuat Mikhailo Kalugin cukup terjangkau bagi Arema FC apabila Singoedan ingin mendatangkannya. Mateus Pato resmi pulang ke Borneo FC. Mateus Pato yang sebelumnya bermain di Liga Super Tiongkok bersama Shandong Taishan didapatkan dengan bebas transfer setelah tampil kurang meyakinkan dengan hanya mencatat 10 penampilan dan mencetak 2 gol saja di Liga China. Kebersamaan Borneo FC dengan Mateus Pato akan memasuki jilid 2 setelah sebelumnya di musim 2022-2023. Dilansir dari situs resmi klub, Mateus Pato diumumkan jadi kekuatan yang dibutuhkan oleh Pesut Etam untuk kembali merajai papan atas klasemen Liga Indonesia. Kedatangan Pato diharapkan bisa mengembalikan ketajamannya seperti awal kedatangannya yang sudah membekukan 44 penampilan dengan torehan 34 gol dan 4 assist. Raihan tersebut membuat penyerang tengah asal Brazil itu diganjar dengan penghargaan gelar pencetak gol terbanyak Liga 1 alias top scorer. Selain itu, Mateus Pato juga menyumbangkan sejumlah rekor ciamik seperti sukses meraih top skor terbanyak di ajang Piala Presiden, pencetak gol terbanyak dalam satu musim, pencetak lebih dari 20 gol dalam satu musim, dan mampu mencatatkan 3 kali hat-trick dalam satu musim di Liga Indonesia. Bebas dari sanksi FIFA, PSS resmikan Vico Duarte. Setelah terbebas dari sanksi FIFA, PSS Sleman langsung bergerak cepat untuk mendatangkan pemain baru, di mana sosok Vico Duarte resmi bergabung dengan Super Elja untuk putaran kedua BRI Liga 1 2024. PSS Sleman sendiri baru saja terlepas dari sanksi FIFA akibat larangan transfer dari FIFA pada Kamis 9 Januari. Lewat laman resmi PSS Sleman, pada hari Kamis ini, manajemen PSS Sleman menyebut Super Elja sudah bisa mendaftarkan pemain lagi untuk putaran kedua Liga 1.
Kini PSS Sleman akan berfokus untuk mendatangkan pemain baru yang disebut-sebut tinggal menunggu waktu saja. Ada satu nama yang resmi bergabung ke PSS Sleman untuk putaran kedua Liga 1, yakni Vico Duarte. Lewat Instagram @PSS Sleman pada Kamis 9 Januari, peresmian Vico Duarte oleh PSS Sleman dapat diketahui. Lini serang Laskar Sembada akan mendapatkan tenaga baru dengan kehadiran Vinicius Vico Duarte. Welcome to Sleman Vico, give us your best, tulis akun PSS Sleman.